Nah, Bapak Ibu semuanya, kita setiap hari pasti makan, ya kada? Nah, kita setiap hari pasti makan. Makan itu komponennya apa? Pertama harus ada apa? Nasi. Wah, ibu langsung sayur. Berarti tanpa nasi bisa. Mantap. Berarti salah satu orang yang vegetarian. Wah, vegetarian tuh maksudnya kada makan nasi, makan sayur aja. Iya. Nah, oke, kita ulangi. Komponen dari makan itu pertama apa? Harus ada nasi. Oke, apa lagi? Sayur apa ya? Apa? Sayur apa ya? Lauk. Lauk. Oke. Nah, harus ada nasi, harus ada lauk. Terkadang pada kita ini kada bersayur, kada apa, yang penting ada nasi, ada lauk yang ada. Nah, tetapi kalau kita ada sayurnya jadi lebih lengkap. Kemudian seandainya misalnya ada kerupuk, lebih nyaman atau kada? Ada kerupuknya, menambah selera makan atau kada? Menambah selera makan. Kemudian misalnya lagi ada, misalnya kita tambahin bawang gorengnya sedikit, gimana? Tambah sedap. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat kita makan, pupuk itu sama seperti pada saat kita makan. Kalau kita memberikan pupuk yang kandungannya itu misalnya nitrogen, fosfor, dan kalium misalnya. Nah, nitrogen, fosfor, dan kalium itu sama saja kita memberi makan itu seperti hanya menggunakan nasi dan lauk. Tetapi dengan adanya tambahan mikroorganisme, maka dia akan menciptakan namanya unsur hara mikro. Dan unsur hara mikro itulah seperti misalnya yang tadi ada kerupuknya, ada bawang gorengnya. Nah, itu tercipta akibat dari proses pengolahan dari mikroorganisme. Nah, yang ada. Nah, di situ. Dan kalau Bapak Ibu semuanya tahu bahwa yang namanya pupuk mikro itu ya Bapak Ibu dijual dengan harga hanya komposisinya 3 gram. Itu sudah puluhan ribu harganya. 3 gram, bayangkan Mas Pian berapa gram, Bu? Oh, karena dua Mas. Bayangkan hanya dalam komposisi 3 gram dijual itu puluhan ribu. Nah, sementara kalau kita bikin sendiri itu bisa lebih murah. Nah, bahannya seperti yang sudah kita bahas kemarin tadi, yaitu masih ingat apa? Akar bambu, apalagi? Toge, apalagi? Ibu-ibu masih ingat toge? Oh, kecambah. Oh. Apalagi? Ada, ini harus ingat. Apalagi? Gula, apalagi? Bensin, apalagi? Acan, apalagi? Kapur, ada lagi? Banyu bajarang atau air matang. Nah, itu bahannya pembuatan PGPR di sini. Dan kalau Bapak Ibu semuanya tahu, yang namanya PGPR itu mengandung 2 jenis mikroba. Pertama, mikrobanya adalah mikroba penambat nitrogen bebas di udara. Jadi kan di udara ini Bapak Ibu, di udara ini banyak sekali nitrogen. Cuma siapa yang mengambilnya? Kita bisa kada mengambil nitrogen, jawabnya tidak. Lalu yang mengambilnya siapa? Ya mikroba yang ada di dalam PGPR itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian selain dari mikroba penambat nitrogen, ada lagi namanya mikroba pelarut fosfat. Pelarut fosfat itu maksudnya adalah dia mampu menghasilkan unsur hara namanya fosfor. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya menggunakan namanya PGPR di sini, Bapak Ibu semuanya sudah bisa mengirit 2 pupuk. Pertama pupuk urea, kedua pupuk TSP atau SP36. Nah, sudah kalau mengirit, karena sifatnya inya ini bisa menghasilkan dua jenis unsur hara. Yang tadi bisa menambat nitrogen, yang kedua adalah bisa melarutkan fosfat. Nah, di situ. Selain dari itu, yang namanya PGPR ini juga bermanfaat sebagai anti jamur juga Bapak Ibu. Nah, ada penelitian ya Bapak Ibu. Jadi PGPR yang diaplikasikan ke akar tanaman tomat, di perakaran tanaman tomat, ternyata mampu
Alasannya kenapa? Karena ternyata di akar tanaman sudah dipengaruhi orang ini. Jadi bayangkan misalnya pian duduk, ya ada Bapak Ibu semuanya duduk di kursi. Kalau kursinya sudah diduduki orang semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa duduk kada? Kada bisa, kalau karena kursinya sudah dipenuhi orang lain. Nah sama juga begitu. Kalau yang namanya mikroorganisme di sini sudah memenuhi tempat di akar tanaman, maka mikroba jahat bisa kada duduk di sana. Nah kayak itu Bapak Ibu semuanya, itulah peran dari mikroorganisme. Dan kalau Bapak Ibu semuanya memahami bahwa setiap tahun kan kita pupuk naik, ya kada? Setiap tahun kita pupuk naik. Nah sementara harga produk pertanian okelah saat ini masih naik, ya tidak? Tetapi kan yang namanya kita tuh kan masa depan belum tahu, ya kada? Bisa jadi tiba-tiba misalnya harganya tiba-tiba turun. Kalau kita banyak membeli sarana produksi, misalnya nukar pupuk banyak, nah tiba-tiba misalnya harganya turun, maka apa yang terjadi sama keuntungan kita? Turun, ya ada turun juga. Maka kalau misalnya belum tahu porang, sarana produksinya kita bikin sendiri, kita olah sendiri, maka mau harga berapapun keuntungan tetap ada. Kenapa? Karena sarana produksinya bikin sendiri. Nah gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang kita masuk ada pembahasan cara pengukuran mikroorganisme. Nah di depan Anda ini ada namanya mikroskop. Nah ini mikroskop, alat inilah yang akan membantu kita melihat bagaimana keberadaan dari mikroorganisme. Dan ini kamera yang akan mengirimkan sinyal ke dalam monitor. Jadi nanti itu akan kita buka, mikrobanya apa, PGPR-nya akan kita buka, kemudian sampel PGPR itu akan kita masukkan ke dalam mikroskop. Nanti akan kita lihat bersama kayak apa sih, bagaimana sih bentuk dari mikroorganismenya di TV ini. Nah sebelum itu supaya pian tahu cara penggunaannya, ulun jelaskan dulu apa itu mikroskop, bagaimana cara penggunaannya. Jadi mikroskop ini dia memiliki 4 buah lensa. 4 buah lensa, dan masing-masing lensa ini memiliki perbesaran sendiri-sendiri. Nah semakin besar, semakin panjang lensa, artinya semakin besar perbesaran yang bisa dilihat. Nah misalnya ini kan ada lensa 4, lensa 10, ada 40 sama 100. Nah kalau kita memakai lensa 5, lensa 4 ini yang kita lihat tidak terlalu besar. Nah tetapi ketika kita menggunakan lensa 40, maka barang yang mungkin kita tidak bisa melihat, kita langsung bisa melihat di dalam monitor ini menggunakan lensa yang ini. Nah gitu Bapak Ibu semuanya. Lalu ya alat yang kita perlukan ini ada namanya, ini namanya preparat namanya. Preparat ini adalah alas. Nah, tahu alas? Alas itu maksudnya dudukan atau tempat. Nah, ini alas untuk kita nanti cairan-cairan di dalam pupuk kita taruh di atas sini. Setetes. Jadi kita mengambilnya menggunakan namanya pipet. Nah, pipet ini yang biasanya akan lain. Nah, jadi nanti sampel pupuknya kita ambil menggunakan pipet, kemudian kita tetesi di atas preparat ini. Nah, setetes. Kemudian setelah kita ambil setetes, kemudian kita tutup. Nah, menggunakan kaca penutupnya, ditutup kayak ini. Nah, kalau sudah, maka baru kita taruh di atas mikroskopnya. Setelah kita andak di sini, setelah kita taruh di sini, baru kita lihat sampelnya. Sekarang mari kita uji coba langsung bagaimana sih kondisi mikroorganismenya. Nah, silakan tetap Bapak Ibu semuanya duduk di sini aja. Ulun minta satu orang aja menggini ulun ambil sampel. Pencet. Oh, nah. Ini setetes ya kada? Kelihatan? Nah, kelihatan. Jadi cuman setetes. Kemudian kita tutup dengan penutupnya lah, nih kelihatan penutupnya. Nah, kita tutup. Nah, jadi sudah bertutup. Setelah kita tutup, baru kita masukkan ke dalam mikroskop. Nah, kita nyalakan. Nah, coba lihat. Nah, hidup. Nah, taloknya lagi tuh. Asal bebek aja, sa itu harinya anunya udah. Bayangkan ini hanya sedikit
Coba kalau kita ini masih bisa digerak-gerakan, maksudnya kita pindah kemana-mana. Nah, coba lihat. Ini namanya lactobacillus yang panjang. Nah, panjang-panjang. Nah, panjang. Nah, ini. Nah, HP. Napas renjong orang bilang. Ini Bu. Bayangkan pian berapa tetes tadi? Setetes. Segini banyaknya orangnya di dalam. Bayangkan pian kalau dikocor, kocornya itu misalnya menggunakan satu tangki, misalnya 1 gelas air mineral 250 cc. Kita masukkan ke dalam tank, ya kada. Kemudian kita kocorkan ke tanaman. Berapa banyak mikroba yang masuk ke dalam akar tanaman Anda? Banyak banget. Coba lihat. Setetes coba lihat perjalanan. Tetes lagi. Makanya saya bilang bahwa 1 tetes PGPR yang Anda selesai olah berisikan 10 bahkan 100 juta mikroorganisme 1 tetes. Masalahnya kita tidak melihat sebelumnya, ya kada. Makanya ulun beristilah nukar ini supaya kita semuanya tahu bahwa ternyata ada kehidupan di balik 1 tetes air. Makanya kalau seandainya pian mau kan usah banyak-banyak 1 tetes saja 1 tanaman diberikan PGPR ini, ulun yakin segini coba mikroba yang masuk ke perakaran tanaman Anda. Dan ini banyak yang belum tahu dan masih banyak yang belum percaya. Bukan apa-apa, jangan sampai kita ini terkadang permasalahan kita di tempat kita ini, bila kadang melihat ampun orang bagus, kita kadang mau menuruti, ya kada. Jangan sampai kayak itu. Kenapa? Karena kalau tak ada orang bagus, apabila kita mulai, maka kita yang memulai, ya kada. Dan kalau pian pernah cabenya kena antraknosa, ya kada, kena antrak, maka ambil ini kan misalnya anggaplah yang kena antrak, cabai yang kena antrak, kemudian kita gesek menggunakan gesekan yang seperti ini atau pakai pisau, gesek sedikit, kemudian gesekan itu kita celup ke air, kemudian kita ambil setetes masukin ke dalam sini, ada jutaan Coledotrechum di dalamnya. Makanya kalau misalnya pian tangan ini sudah menyentuh antraknosa, itu harus segera dicuci, karena kalau tidak dicuci cap aja mengutin yang lain karena juga itu harus tahu ilmunya. Nah, jadi kita gunting, yang ada kita gunting, kemudian kita masukkan air sedikit aja, sedikit. Op, dikit. Op, udah. Nah, kita masukkan air sedikit. Jadi caranya ini ada ini kan ada kena antrak, ya kada. Nah, kita gesekkan pakai menggunakan pinset. Nah, jadi kita gesek-gesekkan. Nah, kita gesek kenelan ini cuma digesek. Nah, ini kada digesek keluar jin, enggak ada bang tuannya. Oh, digesek-gesek kayak lampu keluar jin ada. Nah, kita gesek, ya kan? Nah, ini kan sudah kita gesek. Ada kada barangnya? Kada kelihatan kan? Sekarang ini akan kita rendam ke dalam air ini. Nah, lah, ya kan? Kemudian kita ambil menggunakan ini. Nah, ini kan airnya sudah kena antrak, ya kada? Sekarang kita coba ambil. Nah, kita ambil. Nah, lah kita ambil. Nah, kita tes. Nah, ini dia. Inilah yang namanya Coledotrechum. Nih. Nah, inilah yang disebut dengan jamur Coledotrechum. Nah, ini barangnya lonjong bulat di atas. Nah, lonjong kayak ini. Bayangkan yang tadi ini kita kerok, ya kada. Kita masukkan ke dalam sini.
masukkan ini kita masukkan ke dalam sini ya kada. Setetes kita ambil ke dalam, kita taruh ke dalam preparat, kita masukkan dalam mikroskop, ternyata ada orangnya. Makanya kalau pian biarkan tanaman pian yang kena antrak dibiarkan tetap kena antrak, kemudian ketetesan air hujannya bertetes ke dalam tanah, maka Coledotrichum masuk ke dalam tanah. Dan kalau membleber ke tanaman lain masuklah Coledotrichum ini. Maka bilanya kana jangan dibiarkan, harus segera dibuangi. Bayangkan ini kan tadi di sini ya kada, kan asalnya dari sini ya kada, asalnya dari sini, ulun gesekkan ya kada, ulun masukkan ke dalam sini, berarti kan di sini ada antrak. Bayangkan kalau pinset ini pian cucuk ya ke tanaman yang lain, ada ke tanaman yang lain, maka tanaman lain dalam tempo seminggu kemudian karena ini ada antraknya sudah. Iya, yang bekas dikarikakan tadi. Nah, artinya mulai sekarang berhati-hatilah terhadap keberadaan mikroorganisme. Artinya, dengan pian paham tentang keberadaan mikroorganisme ini, harapan ulun jangan sampai ketinggalan peran dari mikroorganisme pada tanaman pian. Bagaimana sih caranya mengendalikan ini? Bisa dikendalikan dengan fungisida sistemik dan fungisida kontak bisa. Biasanya orang memakai itu kabriotop, biasanya campur antila ya kada. Boleh, itu silakan, nggak ada apa-apa. Karena itu juga mati. Tapi saran kami, kalau memang pian di awal sudah menggunakan PGPR dan pian juga menggunakan ngarannya trichoderma yang seperti ini, maka insya Allah tanaman pian lebih aman terhadap resiko penyakit yang seperti ini. Nah, kayak itu.